Shalom. Kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah perjamuan kudus, mengingat, menghayati, dan memuliakan Kristus. Hal yang pertama, pada waktu ada di awal bulan, maka gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu perjamuan kudus? Yang pertama, perjamuan kudus sebuah peringatan, bukan sekedar ritual, tetapi sebuah peringatan. Paulus menegaskan bahwa perjamuan kudus bukanlah kegiatan keagamaan biasa, melainkan peringatan akan karya keselamatan di atas kayu salib. Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Yesus telah berkorban bagi saya dan saudara. Dan Yesus juga memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Itu adalah sebuah peringatan akan karya keselamatan Kristus yang Kristus buat di atas kayu salib. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Alkitab tadi kita sudah baca, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berarti kita disuruh untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini berarti setiap kali kita mengambil roti dan anggur, kita mengenang, kita mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di salib. Jadi saudara, pada waktu kita mau mengambil roti dan anggur, bukan hanya sekedar saya ikut perjamuan kudus, saya ambil roti dan anggur, dan itu biasa saja bagi kita. Tidak, tetapi itu menggambarkan bahwa saya harus mengingat pengorbanan Kristus di salib yang telah Dia buat bagi saya. Maka kalau saudara perhatikan, ada orang-orang ketika dia mengambil roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus, pada waktu lagi berdoa, kenapa dia bisa nangis? Saudara tidak bisa nangis karena saudara tidak menghayati, tidak mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia rela dicambuk, dia rela ditendang, dia rela dihina karena dosa saya dan saudara. Jadi dosa kita
Kristus Yesus itu tanggung di atas kayu salib. Jadi pada waktu kita ambil tubuh dan darah Kristus, kita mengingat pengorbanannya. Makanya ada orang ketika ambil, kenapa dia bisa nangis dengan dia berkata, Tuhan, terima kasih. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, saya tidak bisa diselamatkan. Saya tidak mendapatkan keselamatan. Kita tidak hanya mengenang secara emosional, tetapi juga menghidupi makna salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Yesus katakan di dalam kitab Perjanjian Baru, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Berarti menyangkal dirinya, tubuh kita ini harus disangkal. Tubuh kita ini harus mengalami penderitaan, aniaya, kesalahan orang, kesalahan yang dibuat orang lain, tapi kita yang kena. Kita yang diomongin, kita yang dibicarakan. Saudara, inilah sebuah makna salib Kristus. Saudara tidak buat apa-apa, tidak ada masalah, tapi saudara diomongin orang. Rasanya mau pingin balas, rasanya mau pingin kita tunjukkan siapa diri kita ini. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Berarti walaupun bukan kesalahan kita, tapi kita sedang memikul salib Tuhan. Yesus tidak salah, tapi Yesus ditangkap. Dia harus dicambuk, dia harus dihukum, padahal dia tidak bersalah. Makna salib ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi, mengampuni, dan taat kepada Allah. Yang kedua, pada waktu perjamuan kudus, ada tubuh dan darah Kristus, tanda perjanjian baru. Kenapa roti dibilang tubuh Kristus? Anggur itu adalah darah Kristus. Karena ketika Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi cawan ini dimeteraikan dengan darah Kristus. Begitu mahalnya ia berkorban bagi saya dan saudara. Jadi jangan pada waktu kita makan perjamuan kudus, kita bilang begini, ini saya makan seperti saya beli roti di depan. Kita sudah tidak ada rasa lagi menghayati, merenungkan tubuh dan darah Kristus, bahwa karena tubuh dan darahnya saya boleh diselamatkan. Ia menegaskan bahwa melalui darahnya kita masuk dalam hubungan baru dengan Allah. Yang tadinya kita terpisah, tapi karena ada kematian Kristus, dia membuat tirai yang tadinya menutupi untuk orang bisa masuk. Tirai itu terbelah menjadi dua bagian. Apa itu terbelah? Karena darah Kristus sudah mati, sudah lunas. Dulu hubungan manusia dengan Allah ditandai oleh hukum Taurat dan korban binatang. Itu kalau dulu. Bangsa Israel ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka sebagai pengampunan dosa zaman dulu, mereka harus mengambil seekor binatang. Untuk apa? Untuk dipersembahkan, untuk mengampuni dosa yang dilakukan oleh orang tersebut.
Jadi kalau dulu orang itu berdosa, bagaimana supaya dia diampuni? Maka dia akan mencari, saya harus cari binatang. Kalau perlu saya dapat domba yang paling bagus. Dan domba ini, itulah yang akan aku persembahkan kepada Tuhan. Itu zaman dulu. Tapi ketika zaman di dalam perjanjian baru, Kristus itu melambangkan Dia mengampuni seluruh dosa umat manusia yang ada di dalam dunianya. Jadi pertanyaannya, semua orang di dalam dunia telah berdosa dan harus mendapatkan pengampunan daripada Yesus. Hanya salib Kristus yang akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Maka kita semua butuh pengampunan untuk datang kepada Kristus. Dulu hubungan manusia itu terpisah dan harus ada domba. Tapi sekarang Kristus sudah mati. Jangan sia-siakan kematian Kristus di atas kayu salib. Sekarang melalui darah Kristus kita disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, dan saya percaya saya memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Itu yang harus kita pegang. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam kasih karunia, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih Yesus. Jadi jangan kita anggap ini karena perbuatan baik saya. Perbuatan baik saya karena saya masuk gereja, karena saya berbuat baik sama orang, karena saya menolong orang lain, karena saya melakukan kewajiban agama saya, sehingga saya diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan karena darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyelamatkan saya, dan perbuatan baik itu mengikuti. Jadi ingat baik, walaupun kita hidup benar, kita suka memberi kepada orang fakir miskin, kita tidak berbuat kesalahan, tapi kalau kita tidak menerima darah Kristus, kita tidak diselamatkan. Kita diselamatkan karena darah Kristus. Yang ketiga, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26 berbunyi begini. Menegaskan bahwa setiap kali kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya, perjamuan kudus bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menantikan masa yang akan datang, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kematian Kristus di kayu salib supaya kita siap pada kedatangan Dia yang kedua kali. Kita harus siap. Bagaimana saya percaya pada Kristus, kita melakukannya dengan iman dan pengharapan. Makanya Tuhan Yesus pada waktu Dia datang, Dia berkata, pada waktu aku datang, adakah aku mendapati iman di muka bumi? Iman ini sangat penting. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Kristus. Iman menentukan kita untuk kita percaya kepada Kristus. Makanya Ibrani 11 ayat 1 kita akan membaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar apa? dari segala sesuatu. Dasar. Berarti kalau kita mau sekolah itu harus mulai dari dasar. Dasarnya adalah iman.
Terus? Dan sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang, apakah kita sudah melihat surga? Belum. Tetapi saya percaya surga itu ada buat saya dan saudara. Walaupun orang bilang sudah pernah lihat surga, saya tidak pernah lihat surga. Tapi saya percaya, saya mengimani surga itu adalah milik orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah dasar segala sesuatu. Kita melakukannya dengan iman dan pengharapan bahwa suatu hari ketika akan duduk bersamanya dalam perjamuan kekal di surga. Yang keempat, apa artinya perjamuan kudus ini? Bagaimana kita harus meresponi perjamuan kudus ini? Yang keempat adalah hati yang layak di hadapan Tuhan. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka datang ke meja Tuhan. Dengar baik. Lihat sini saudara. Mereka datang ke meja Tuhan tanpa takut akan Tuhan. Mereka datang di tempat perjamuan kudus. Dengar baik. Mereka samakan, mereka duduk di meja perjamuan kudus sama duduk di meja judi, itu sama. Jadi mereka tidak ada lagi rasa menghormati kehadiran Tuhan. Sama seperti kita ke gereja. Kita mau datang ke gereja, saya mau duduk di belakang, di tengah, di depan. Yang penting saya duduk dengan menghormati firman Tuhan. Saya menghormati firman Tuhan. Saya percaya saudara yang sungguh-sungguh, kalau engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati. Apa yang saudara lakukan ketika duduk sungguh-sungguh? Saya mau dengar firman Tuhan. Tapi orang Korintus ini sangat tidak baik. Mereka datang di perjamuan, mereka anggap itu biasa saja. Tapi firman Tuhan katakan, sikap mereka tidak baik. Karena itu, ayat 27 berkata begini. Dan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak. Saya mau minum darah Yesus, saya mau makan tubuh Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang tidak layak. Apa itu? Saya menyepelekan, saya menganggap biasa. Setiap bulan gereja GPKDI melakukan perjamuan kudus, maka saya anggap itu biasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hal yang tidak biasa, hal yang biasa-biasa saja. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita berkata, Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan. Maka mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Jangan mengikuti perjamuan kudus dengan menganggap ini sepele, ini biasa saja. Tapi kita mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Perjamuan kudus menuntut pemeriksaan diri. Bukan berarti kita harus sempurna, tapi kita harus datang dengan kerendahan hati, pertobatan dan penghargaan terhadap kasih Kristus. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini, yang pertama, ingatlah Yesus. Renungkan kasih dan pengorbanannya setiap hari. Yang kedua, hiduplah dalam perjanjian baru, berjalan dalam kasih karunia, bukan di dalam dosa.
Yang ketiga, sambutlah perjamuan kudus dengan hati yang layak, dengan iman, pertobatan, dan pengharapan akan kedatangannya. Setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita tidak sekedar makan roti dan minum anggur. Kita mengalami kembali kasih Kristus yang menghidupkan saya. Mari kita datang kepada meja Tuhan. Kita datang ke meja Tuhan. Tuhan, saya nggak mau menganggap sepele. Tapi mulai hari ini, saya dengar firman Tuhan. Saya harus menghargai meja Tuhan yang sudah ada tubuh dan darah Kristus. Agar apa? Agar pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupmu dan hidup saya.